dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Anak-anak kami bisa belajar kebenaran-Mu Tuhan sejak dini. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Dan kami mau berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka dalam kelas sekolah minggu. Sehingga sungguh mereka boleh belajar di firman-Mu dan mereka boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Itu menjadi akar yang akan menolong mereka untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Memberkati guru-guru sekolah minggu, Tuhan kiranya mengurapi mereka masing-masing yang akan memegang kelas-kelas yang ada. Sehingga melalui mereka kebenaran-Mu boleh dinyatakan. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan kami orang dewasa yang akan menikmati firman-Mu. Allah kiranya berkenan memberkati kami masing-masing, memberikan hati dan telinga yang mau mendengar ya Tuhan, yang mau dibentuk. Sehingga kami juga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Hamba dengan segala keterbatasan dan persiapan yang sudah dilakukan, Allah kiranya berkenan memakai hamba, mengurapi hamba, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah itu boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi setiap kami. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk kembali. Anak-anak, selamat sekolah minggu. Di antara mereka nanti ada yang menjadi gubernur NTT ini. Tapi saya berharap ada juga yang menjadi hamba Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di mengikuti lewat YouTube online masing-masing. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Raja Yosia part 2. Life Lessons from the King part 2. Dan saya akan mengulang sedikit tentang Life Lessons from the King part yang pertama yang sudah kita bahas di bulan Februari yang lalu. Karena terlalu lama ya, mungkin sudah lupa, jadi sedikit mengingatkan. Yang pertama tentang siapa itu Raja Yosia. Tadi waktu sementara di ruang konsistori dapat informasi begitu, ada yang bertanya, ini Yosia ini siapa? Ketika ada yang buat life lesson from the king, ada yang tanya ke Ibu Gembala, ini King Daud kah? Raja Daud kah? Terus bukan. Terus raja yang mana? Raja siapa begitu ya? Terus Raja Yosia, ada raja nama Yosia begitu ya. Tapi kemudian dikatakan, itu yang anak kecil yang jadi raja itu ya. Jadi ternyata masih ingat-ingat begitu ya. Jadi Yosia ini adalah Raja Yehuda ke-16 yang memerintah selama 31 tahun sejak ia berumur 8 tahun. Jadi benar bahwa anak kecil yang menjadi raja. Ia adalah Raja Yehuda yang meneladani Daud bapa leluhurnya dan yang membawa perubahan besar dan menyeluruh dalam kehidupan Israel seperti yang telah dibuatkan tentangnya. Serta dia juga menjadi Raja Yehuda terakhir yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena 4 raja berikutnya, 4 raja setelahnya mereka hanya melakukan hal-hal yang jahat. Lalu kita juga membahas bagian yang kedua tentang hasil kerja Yosia. Apa sih yang dia lakukan di dalam 31 tahun kepemimpinannya itu. Pencapaian-pencapaian besar yang dilakukan oleh Yosia di masa kepemimpinannya dimulai dengan pencariannya akan Tuhan. Yang dilanjutkan dengan membersihkan seluruh Israel dari penyembahan berhala. Menghancurkan semua mezbah-mezbah, tiang-tiang penyembahan berhala yang ada di Israel. Dia juga lalu merenovasi bait Allah. Sehingga Taurat Musa yang sudah lama hilang bisa ditemukan kembali. Dan kemudian dia mengadakan perayaan Paskah besar-besaran. Paskah yang tidak pernah dirayakan sejak zamannya Nabi Samuel. Itu hasil kerja Yosia. Dan yang ketiga yang kita pelajari di bagian yang pertama, part yang pertama adalah pelajaran rohani yang kita dapat tentang
apa yang sudah dilakukan Yosia di masa hidupnya itu. Dan ada 3 pelajaran yang kita dapat. Yang pertama, kita belajar tentang pentingnya pengenalan akan Allah sejak dini. Kita perlu memprioritaskan anak-anak kita untuk mengenal Tuhan sejak masa kecil, agar setelah mereka dewasa, mereka tidak akan berpaling dari Kristus. Kita juga belajar dari Raja Yosia bahwa ada proses dan progres dalam perjalanan iman kita. Harus ada pertumbuhan rohani yang terlihat oleh mata dunia, karena sekarang diupload di mana-mana begitu ya. Harus ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik yang harus terlihat oleh orang banyak. Dan pelajaran rohani yang ketiga yang kita dapatkan dari Raja Yosia dalam sepak terjangnya untuk melakukan perubahan besar-besar di Yerusalem adalah melakukan tanggung jawab yang dipercayakan secara penuh. Ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak kepala rumah tangga, para pekerja, guru, hamba-hamba Tuhan, polisi, semuanya masing-masing kita punya tugas dan tanggung jawab. Pelajar juga belajar untuk melakukan tanggung jawab secara penuh. Melanjutkan part yang kedua, mari kita baca bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik 35 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. 2 Tawarik 35 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko Raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia, Raja Neko, mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia. Lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka menjadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan Yosia begitu luar biasa. 2 Raja-Raja 23 ayat 25 mengatakan, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Adam Clark berkata, he was one of the best, if not the best, of all the Jewish kings since the time of David. He began well, continued well, and ended well. Dia merupakan salah satu yang terbaik, bahkan bisa dikatakan yang paling baik dari semua raja-raja Yehuda. Kan sejak zaman atau waktunya Daud memerintah. Karena dia mengawali dengan baik, dia menjalaninya dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Tetapi kalau kita baca tadi bagaimana kematiannya, sungguh tragis.
Dan di bagian yang kedua ini kita akan belajar dari kisah kematiannya dan apa pelajaran rohani yang bisa kita dapat di dalamnya. Yang pertama kita akan membahas tentang timeline kehidupan Raja Yosia. Raja Yosia di usia 8 tahun dia menjadi raja. Setelah ayahnya Raja Amon terbunuh. Itu bisa kita lihat, kita baca di 2 Tawarik 34 ayat 1a. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Usia 16 tahun ia mencari Allahnya Daud. 2 Tawarik 34 ayat 3a. Ini gaung ya. Bapak mama tidak terganggu kah kalau saya omong dan agak gaung? Oke, terima kasih. 2 Tawarik 34 ayat 3a. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. 8 tahun jadi raja, 8 tahun kemudian umur 16 tahun. Lalu kemudian di dalam usia 20 tahun ia mulai melakukan pentahiran di Israel. 2 Tawarik 34 ayat 3b. Dan pada tahun yang ke-12 pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Tahun ke-12 dari usia 8 tahun, usia 20 tahun. Lalu di usia 26 tahun ia memperbaiki rumah Tuhan, membawa Israel mengikat janji setia kepada Tuhan dan merayakan Paskah. 2 Tawarik 34 ayat yang ke-8. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maaseya penguasa kota serta Yoab bin Yoahas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. 2 Tawarik 34 ayat 31 sampai 32. Bagaimana setelah rumah Tuhan selesai direnovasi, sementara direnovasi ditemukan Taurat Tuhan, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, kemungkinan besar ini adalah kitab Ulangan secara khusus yang membahas tentang kutuk dan berkat. Sehingga ketika Yosia membacanya, betapa takutnya dia, betapa gentarnya dia akan kutukan yang diberikan oleh Allah buat orang-orang yang tidak setia mengikut dia. Sehingga dia lalu mengadakan KKR, revival besar-besaran dari anak kecil sampai orang dewasa. Agar mereka semua tahu ada hukuman, ada kutuk yang menanti mereka jika mereka tidak segera berbalik dari perbuatan mereka. Kemudian setelah mereka semua mengikat janji setia, di dalam 2 Tawarik 35 ayat 19 diadakanlah Paskah. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Kalau dihitung dari umur 8 tahun, maka pada usia 26 tahun. Saya masih ingat ketika mama saya masih ada dan kakak perempuan protes dengan mama saya karena saya sudah umur 20-an belum menikah. Lalu dia bilang, "Oma," kami di rumah panggil mama saya Oma, "suruh Doli nikah ini. Umur sudah 28 kok belum nikah, belum punya anak." Terus mama saya, Kak Taufik jangan batuk-batuk. Mama saya bilang, "Jangan, dia masih kecil." Mama saya kena demensia itu ya, penyakit lupa, memorinya hilang begitu ya. Jadi memang di dalam memorinya dia yang namanya Doli Dupe itu masih kecil begitu. "Jangan, dia masih kecil." Terus kakak saya bilang, "Saya umur 28 tahun sudah punya anak 2 loh. Kamu umur 28 tahun belum punya apa-apa," begitu. Yosia 26 tahun sudah jadi raja, sudah melakukan perubahan besar-besaran. Harusnya saya balas kakak saya begitu ya. Tapi sebagai adik yang baik saya diam ketika dia mengatakan begitu. Bisa dikatakan bahwa tahun ke-18 pemerintahannya itu merupakan tahun terbaik, pencapaian terbaik Yosia. Tetapi kalau kita baca tadi, setelah tahun ke-18 pemerintahannya,
Tidak ada lagi catatan tentang hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh Yosia. Di dalam 2 Tawarik 35 ayat yang ke-24b muncul kalimat, kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Kapan hal itu terjadi? Kapan dia meninggal? 2 Tawarik 34 ayat 1b berkata, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berarti pada usia 39 tahun. Belum juga mencapai 40 tahun. Kalau istilah sekarang, hidupnya belum dimulai karena ada pepatah bilang life begins at 40. Hidup itu dimulai pada usia 40 tahun. Yosia tidak sampai usia 40 tahun. Bisa dikatakan 13 tahun terakhir masa pemerintahannya tidak ada catatan sama sekali. Apakah Paskah itu hanya satu kali mereka lakukan ketika Taurat Tuhan ditemukan, ketika terjadi revival besar-besaran, lalu kemudian tahun berikutnya mereka tidak merayakan lagi? Tidak ada catatan. Tetapi berdasarkan 2 Tawarik 34 ayat 33c dikatakan, maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikut Tuhan Allah nenek moyang mereka. Tidak ada catatan, tapi sepertinya Yosia bekerja keras untuk menjaga bangsa yang tegar tengkuk itu untuk tetap setia mengikut Tuhan. Matthew Henry berkata, sepanjang hidupnya Yosia, mereka tidak menyimpang dari mengikut Tuhan. Ia menjaga mereka untuk tidak kembali pada penyembahan berhala. Tapi itu sekali lagi hanya terjadi selama Yosia hidup. Yosia hidup. Begitu Yosia mati, Israel kembali pada penyembahan berhala. Tidak pakai lama. Hanya beberapa tahun kemudian. A few years later. Yang kedua yang kita bahas tentang perang Megido. 2 Raja-Raja 23 ayat 29 berkata, dalam zamannya itu, zamannya Yosia menjadi raja, dalam masa pemerintahannya, majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Catatan di 2 Raja-Raja ini langsung end of the story yang diceritakan. Tetapi di dalam 2 Tawarik 35 ayat 20 sampai 27 yang kita baca, dia menceritakan step by step catatan di Tawarik ya. Raja Neko tidak langsung membunuh begitu. 2 Tawarik 35 ayat 20, kemudian daripada semua ini setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Bapak mama bersaudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Raja Neko ini tidak ada masalah dengan kerajaan Yehuda. Yang terjadi saat itu adalah kerajaan Mesir sementara berperang melawan kerajaan Babilonia, kerajaan Asyur pada waktu itu ya. Lokasi perang mereka sebenarnya itu ada di Karkemis. Saya tidak tarikan petanya, minta maaf. Tetapi untuk sampai ke Karkemis itu, Neko harus melewati wilayah Yehuda. Lebih tepatnya di Megido. Dari pembacaan kita tadi kita tahu bahwa Yosia tidak mengizinkan Neko dan pasukannya lewat. Bahkan Neko sudah mengirimkan utusan untuk Kulonuwun dan memberi peringatan secara halus. Tetapi Yosia tetap tidak mengindahkannya.
2 Tawarik 35 ayat 21. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya aku segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Albert Barnes berkata, Neko melihat Babilonia sebagai penerus dan perwakilan Asyir yang adalah musuh bebuyutan Mesir. Sehingga yang lain dia tidak peduli. Tujuannya saat itu adalah perang melawan Babilonia, perang merawat Asyur. Makanya dia mengirim utusan, apa urusanmu, Raja Yehuda? Karena sebenarnya pertempuran atau perperangan antara Mesir dan Babilonia, dalam hal ini Asyur pun yang mewakili Babilonia, sudah terjadi turun-temurun. Sehingga memang betul tidak ada urusannya Yosia di situ. Lebih lanjut Barnes berkata, tidak diragukan lagi tentara Asyur dan Mesir sering melewati daerah tersebut melalui jalur pantai tanpa mendekati Yerusalem atau bahkan menyentuh tanah Yudea. Karena ini bukan peperangan yang baru, peperangan yang turun-temurun. Dan selama peperangan di masa-masa lampau, kerajaan Yehuda tidak pernah diganggu-gugat. Kenapa sekarang Yosia cari hal? Seharusnya Raja Yosia tidak perlu ikut campur. Namun kenyataannya dalam kisah yang kita baca, Yosia campur tangan dan harus menerima konsekuensinya. Part yang ketiga, tindakan Yosia dan konsekuensinya. Tindakan. 2 Tawarik 35 ayat 2c. Yosia keluar menghadapinya. Yosia keluar menghadapinya. Matthew Henry berkata, Raja Neko memberi 2 argumen atas tindakan Yosia keluar menghadapinya. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam 2 Tawarik 35 ayat 21. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Argumen yang pertama, prinsip keadilan yang Neko sementara jelaskan kepada Yosia. Neko mengakui bahwa ia tidak ada niat untuk melawan Yosia. Sehingga tindakan Yosia menghadangnya, tindakan Yosia tepa di bok, kata orang Kupang, itu tidaklah adil serta bertentangan dengan persamaan hak dan hukum secara umum. Itu argumentasi pertama, prinsip keadilan. Argumentasi kedua yang diberikan oleh Neko kepada Yosia adalah prinsip rohani. 21 bagian B. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Secara keadilan dan secara kerohanian, tindakan Yosia menghadang, cacat, tidak tepat. Tapi bagaimana respon Yosia? 2 Tawarik 35 ayat 22a. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Dan akibat tindakannya itu ada konsekuensi yang harus dia terima. Mari kita baca 2 Raja-Raja 22 ayat 20.
Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Yosia akan menikmati akhir hidupnya dengan damai. Tetapi kita tahu di dalam 2 Tawarik 35 ayat 23 dan 24. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Dua Raja-Raja 23 ayat 30a. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Konsekuensi dia menentang peringatan dari Neko, dia mati terbunuh di Megido. Tapi mayatnya bisa dibawa kembali ke Yerusalem dan dikebumikan selayaknya seorang raja, dan kematiannya pun ditangisi oleh seluruh Yehuda dan Yerusalem. Raja muda yang semasa hidupnya melakukan hal-hal yang begitu luar biasa. Tetapi akhir kehidupannya, dia mati secara tragis. Dia menjadi satu-satunya Raja Yehuda, keturunan Yehuda, Raja Yehuda yang meninggal di medan perang. Di dalam kerajaan Israel juga ada raja yang meninggal di dalam perang. Yang sama juga, menyamar juga. Kemudian mati. Tetapi akhirnya berbeda dengan akhir hidup Yosia. Lalu pelajaran rohani apa yang bisa kita pelajari dari tindakan Yosia ini di dalam akhir kehidupannya? Life lessons from the king part 2 yang pertama. Peka terhadap suara Tuhan. Yosia yang telah mencari Tuhan saat masih muda belia. Yosia yang telah merestorasi sistem ibadah Israel dengan menghancurkan semua tiang-tiang berhala. Membersihkan seluruh daratan Israel dari penyembahan berhala. Yosia yang telah memperbaiki rumah Tuhan, yang telah menemukan Taurat Musa dan mengajak seluruh umat Israel mengikat janji setia kepada Tuhan. Yosia yang telah mengadakan Paskah besar yang tidak pernah lagi dilakukan sejak Nabi Samuel. Yosia ini ketika mendengar perkataan Raja Mesir, Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Memilih untuk mengabaikan. 2 Tawarik 35 ayat 22b. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. John Gill berkata bahwa tindakan Yosia tidak mengindahkan Neko ini menunjuk bahwa Yosia tidak percaya apa yang dikatakan Neko itu betul-betul berasal dari Allah. Ya mungkin di dalam ayat yang ke-21 Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Bisa jadi menurut Yosia itu kan Allah lu bukan Allah gue. Tetapi di dalam ayat yang ke-22 bagian B, ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Sebenarnya Yosia bisa bertanya, konfirmasi, betulkah ini kata-katanya Allah Israel atau Allahnya Neko, dewa-dewanya Neko? Tetapi kita tahu Yosia tidak mempertanyakan itu.
Yosia lupa bahwa Allah Israel yang adalah pencipta alam semesta ini, dia juga berdaulat atas bangsa-bangsa yang lain. Yosia lupa bahwa Allah Israel bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk memberi peringatan bagi umatnya. Allah punya 1001 cara untuk berbicara pada umatnya di masa itu dan di masa kini. Allah berbicara kepada Musa melalui semak duri. Allah berbicara kepada Petrus melalui ayam yang berkokok. Allah berbicara kepada Daud melalui Nabi Nathan. Maka Allah juga bisa berbicara melalui orang yang tidak percaya. Dan ini yang terjadi dalam kisah Raja Yosia. Allah berbicara melalui Neko. Jangan berperang. Tetapi Yosia tidak menerima nasihat ini karena datang dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Kadangkala kita seperti Yosia juga dalam hal mendengar suara Tuhan. Betul? Kita pilah-pilah dulu siapa yang menyampaikan ini, siapa yang berbicara ini. Padahal kita lupa, yang penting itu isinya, bukan siapa yang menyampaikan. Teman dekat saya berulang kali mengingatkan saya, belajar masak. Di dalam Alkitab itu dibilang loh, istri yang cakap. Dan ketika dia berbicara begitu, agak panas saya. Saya yang memperkenalkan Kristus kepadamu. Kok bisa-bisanya kamu pakai ayat lagi untuk kasih tahu saya? Saya bilang ke dia, dari awal kita menjalin hubungan saya sudah bilang saya tidak bisa masak. Dan kau bilang, it is okay, I can cook. Tidak apa-apa, saya bisa masak. Kenapa sekarang di tahun ketiga kau bilang saya harus belajar masak? Kalau tidak bisa menerima, saya tidak bisa masak, kita putus. End of the story. Padahal sebenarnya kemampuan masak itu masalah survivor ya. Untuk masalah hidup atau mati ya. Kalau tidak bisa masak dan ketika tidak ada makanan, uang habis kah? Atau kemudian seroja terjadi lagi dan tidak ada bahan makan, atau hanya ada bahan makan tidak ada makanan jadi, dan mau tidak mau kau harus masak. Tapi kau hanya bisa masak air, ya sudah. Tapi saya menolak. Karena siapa sih? Cuman baru pacar saja kau bisa suruh saya belajar masak. Atau mungkin ada anak sekolah minggu yang tegur guru sekolah minggunya. Adik-adik, suatu hari waktu Yesus jalan, lalu ada orang yang pendek yang ingin melihat Yesus. Dia cepat-cepat naik ke atas pohon. Lalu Yesus melihatnya dan berkata, Lazarus, Lazarus, turun. Anak-anak sekolah minggu protes. Pak Guru, salah Pak Guru, bukan Lazarus. Itu Sakeus, itu Sakeus. Pak Guru belum selesai cerita. Lazarus, Lazarus turunlah. Itu tempatnya Sakeus. Kau jangan ambil tempatnya Sakeus. Kadangkala kita lihat kalau anak kecil yang kasih suara Tuhan. Kita pilih-pilih dulu. Kita pilah-pilah dulu. Yosia ketika mendengar peringatan Tuhan yang disampaikan lewat Neko, menolak. Orang ini bukan orang yang kenal Tuhan. Atau mungkin bisa jadi dia tegur orang, dia lihat dia pendiri sendiri kok. Padahal isinya benar. Ketika teguran Tuhan datang pada kita, mari jangan lihat siapa yang bawa teguran itu. Jika teguran itu sesuai dengan firman Tuhan, terbukalah dan terimalah teguran itu.
Jika teguran disampaikan lewat lewat mimbar gereja, jangan bilang, aduh Pak Pendeta atau Ibu Pendeta, evangelis dong sindir saya ini. Tidak. Itu berarti Roh Kudus sementara berbicara. Karena yang menginsafkan akan kebenaran dosa itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita ditegur lewat kebenaran firman Tuhan, maka bersyukur bahwa Allah masih mau berbicara kepada kita. Bersyukur bahwa Allah masih mau membawa kita tetap di jalannya. Menjaga kita untuk tidak melenceng dari ke kiri atau ke kanan. Jangan pernah berkata, dia pakai mimbar untuk sindir saya. Karena ketahuilah, kalau mimbar dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, Allah tahu. Allah kita tidak buta, Allah kita tidak tuli. Tepat pada waktunya, masing-masing kita akan mendapat bagian. Tapi jangan jadi orang yang berkeras hati untuk menolak suara Tuhan. Jangan jadi orang yang tidak mau mengindahkan suara Tuhan karena kita merasa lebih baik dari orang tersebut. Belajar dari Yosia. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Itu pelajaran rohani yang pertama. Pelajaran rohani yang kedua, dari kisah Yosia yang tidak mau mendengar peringatan Tuhan, pergi menghadang Neko. Apa yang bisa kita pelajari? Belajar untuk membuat batasan dalam mencampuri urusan orang. 2 Tawarik 35:21a. Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Bapak mama yang dikasih oleh Tuhan, benar yang dikatakan Neko. Apa urusanmu dengan aku, Raja Yosia, Raja Yehuda? Yosia dan kerajaan Yehuda tidak ada urusan dengan dua kerajaan yang sementara bertikai ini. Namun Yosia membuat itu menjadi urusannya dan dia harus membayar harga, menanggung risiko. Walaupun dia pikir dia bisa mengelak, dia bisa menghindar, dia bisa memperdayai Neko dengan cara menyamar. Biasanya kalau kita lihat cerita-cerita drama kolosal begitu ya, kalau raja pergi berperang kan keretanya beda sendiri toh. Ya mungkin dengan menyamar Yosia tidak pakai kereta raja. Pakai kereta seperti bawahannya mungkin. Panglimanya saja kah? Atau dia tidak pakai baju kebesarannya raja. Baju perangnya raja. Mungkin dia pakai baju prajurit biasa. Tetapi tetap dia terluka dan mati. Karena mencampuri urusan pertikaian orang lain. Apa yang dilakukan oleh Yosia ini sesuai dengan nats pembimbing kita pagi ini. Amsal 20 ayat 17. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran yang bukan urusannya sama seperti orang yang menangkap anjing liar pada telinganya. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran yang bukan urusannya sama seperti orang yang menangkap anjing liar pada telinganya. Saya belum pernah menangkap anjing liar atau anjing biasa dengan di telinganya dan tidak ada rencana untuk menangkap. Kalau ada yang mencoba di antara Bapak Ibu, jangan lupa rekam. Tapi saya bisa jamin, pasti ada kunjungan ke puskesmas atau rumah sakit untuk segera suntik vaksin anti rabies. Artinya apa? Kalau bukan urusan, orang ada bertikai, jangan pergi. Tapi banyak dari kita ya, atas nama kepedulian, pada sebenarnya kepo. Atas nama kasih, pada sebenarnya ingin tahu yang terjadi dan gosip kemana-mana. Pasang badan. Belajar dari kesalahan Yosia. Jangan cepat ikut campur dalam urusan orang lain.
Jangan cepat ikut campur dalam pertikaian orang lain. Tapi kecuali ya jadi pemimpin ya mau tidak mau kalau anak buah bertikai ya. Jadi guru ya mau tidak mau kalau anak murid berkelahi ya. Artinya kalau memang urusan kita ya harus diurus. Jangan juga lepas tangan. Tapi kalau bukan urusan, doakan saja mereka yang sementara bertikai. Jangan pitambah sendok patah. Itu kebenaran yang kedua. Kebenaran yang pertama peka terhadap suara Tuhan. Kebenaran yang kedua belajar untuk tidak cepat campur urusan orang lain. Apalagi urusan pertengkaran. Kebenaran yang ketiga, yang terakhir. Belajar dari Yosia, kisah kehidupannya. Nila setitik itu tidak merusak susu sebelanganya Yosia. Saya tidak sementara menyalahkan peribahasa nilai setitik merusak susu sebelanga ya, tidak. Tetapi saya mau katakan dari kisah ini, kesalahan Yosia itu yang tidak mendengar suara Tuhan, mati di medan pertempuran, tidak merusak semua pencapaian yang sudah pernah dilakukannya. Saya tidak tahu apakah ada tabel Raja Yehuda dan keterangan tentang kematian mereka. Kalau tidak ada saya akan bacakan. Dari 20-an Raja Yehuda ini, saya akan sebutkan nama dan cara meninggalnya, cara matinya, keterangan. Daud mati secara alami, artinya begini. Daud mendapat perhentian, hanya kata itu yang diberikan. Lalu dikuburkan di kota Daud, tidak ada keterangan yang lain. Hal yang sama dengan Salomo, hal yang sama dengan Rehabeam. Mendapat perhentian, dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, dikuburkan di kota Daud. Abia juga dikuburkan di kota Daud. Waktu Raja Asa meninggal disampaikan, dia menderita sakit kaki, mendapat perhentian, tetapi ada keterangan lanjutan apa yang dilakukan. Yosafat, Yoram, Ahasia, Ratu Atalia, Yoas, Amasya, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin, Sedekia. Ada catatan apakah dia mati atau dibawa ke pembuangan, apakah dia mati secara alami atau mati karena dibunuh. Tapi biasanya hanya disertai keterangan, dikuburkan. Ada yang dikuburkan di kota Daud, ada yang dikuburkan di pinggiran kota. 2 Tawarik 35 ayat 24b sampai 27. Kemudian matilah ia, mati Yosia. Lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka menjadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Dan sisa yang berikut sampai ayat yang ke-26-27. Yosia mati karena kesalahannya. Yosia mati karena ketidakpekaannya mendengar suara Tuhan. Tapi dia mati dalam damai dikatakan. Sesuai dengan 2 Raja-Raja 22 ayat 20. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Matthew Henry berkata, saya percaya hal ini tergenapi karena ia, Yosia, mati dalam damai dengan Allah dan hati nuraninya. Serta ia tidak melihat secara langsung kehancuran Yehuda dan Yerusalem yang dilakukan oleh orang Kasdim. Walaupun ia mati terbunuh, tetapi keadaan Yehuda saat itu damai. Bahkan tanda-tanda kehancuran pun tidak ada di dalam masa kepemimpinannya.
dari tabel raja-raja yang saya bacakan cara matinya, ada beberapa raja yang mendapat catatan khusus penjelasan lebih. Raja Daud meninggal, mati, hanya keterangan dikuburkan di kota Daud. Tetapi ketika Raja Asa meninggal, di dalam 2 Tawarik 16 ayat 14 dikatakan, dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah. Lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Raja Hizkia dalam 2 Tawarik 32 ayat 33. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Ketika Yosia mati, seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung. Yeremia bahkan membuat syair ratapan yang dijanjikan. Tapi sayangnya syair ratapan itu tentang Yosia tidak termasuk dalam kitab ratapan ataupun dalam kitab Yeremia. Kemungkinan besar hilang. Tetapi yang pasti ada ratapan besar ketika dia mati. Dan itu bisa kita bandingkan di dalam Sakaria 12 ayat yang ke-11. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Satu tempat dan dipercaya itu merupakan tempat Yosia jatuh, terpanah begitu ya dan mati. Nila setitiknya tidak merusak susu sebelanganya Yosia. Saya yakin kalau Yehuda memperhitungkan kesalahan Yosia, kalau nilai setitiknya yang tidak mendengar suara Tuhan dan pergi maju berperang diperhitungkan sebagai kesalahan yang merusak susu sebelangannya dia, merusak segala pencapaian-pencapaiannya, maka mereka mungkin akan menguburkannya, tapi bukan di pekuburan raja seperti yang dialami oleh Yoas dan Ahaz. Sayangnya kita seringkali ketika ada orang yang kita kenal, kita kasihi, kita hormati, kita idolakan, melakukan kesalahan. Semua hal baik yang pernah dilakukannya menjadi rusak, menjadi hancur, menjadi hilang. Seolah-olah selama seluruh kehidupannya dia tidak pernah melakukan sesuatu yang baik sekalipun. Kita menolak melihat apa yang sudah pernah dia lakukan di masa lampau. Itu orang tuh, betul. Dia itu ternyata, padahal orang itu dulu pernah kasih makan kamu. Padahal orang itu pernah menangis bersama-sama dengan kamu. Hari ini, adakah orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita kenal baik, yang pernah kita hormati, yang pernah kita kasihi, tapi karena nilai setitiknya, kita merusakkan susu sebelangannya. Banyak anak-anak kepahitan kepada orang tua. Banyak suami kepahitan kepada istri. Banyak istri kepahitan kepada suami. Rekan-rekan pelayanan kepahitan satu dengan yang lain. Karena lebih melihat nilai setitik. Dan melupakan susu sebelanga. Mari. Saya ajak kita semua memandang kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melihat suami, melihat istri, melihat anak, melihat orang tua, bapak, mama atau rekan kerja atau rekan pelayanan. Kita tidak melihat nilainya. Tapi kita melihat kasih Tuhan.
yang menolong dia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Raja Yosia dengan segala hasil kerjanya yang luar biasa selama hidup. Raja Yosia dengan kisah kematiannya yang menyedihkan. Memberikan pelajaran bagi kita untuk mencari Tuhan sejak dini. Yang kedua, untuk menikmati progres dan proses dalam perjalanan iman yang terlihat oleh sekeliling kita. Untuk melakukan tanggung jawab kita dengan secara penuh. Bagian yang pertama. Yang keempat, untuk peka terhadap suara Tuhan. Untuk membatasi diri dalam mencampuri urusan orang lain. Dan untuk tidak membiarkan nilai setitik merusak segala kebaikan orang. Hari ini, mari kita belajar dari Yosia. Life lessons from the king. Tundukkan kepala. Sekali lagi, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Mari kita lihat hidup kita. Jika selama ini kita tidak peka pada suara Tuhan yang lembut memanggil kita. Selidiki hati kita. Jika selama ini kita lebih sering mencampuri urusan orang lain yang seharusnya tidak kita campuri. Selidiki hati kita. Jika selama ini kita lebih sering melihat nilai orang daripada kebaikan-kebaikannya. Belajar dari Yosia. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi selidiki aku. Selidiki aku,
sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang menyelidiki kami, Engkau yang mengetahui dengan jelas segala kepikiran kami. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami agar kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Agar kami lebih peka terhadap suara-Mu Tuhan. Agar kami belajar untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Dan kami belajar untuk tidak melihat orang akan kesalahannya dan membutakan mata atas kebaikannya. Tolong kami ya Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu. Tapi biarlah Allah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa melakukannya, belajar mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, berkeluarga, berjemaat, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, sehingga sungguh nama-Mu boleh dipermuliakan. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.